Allah. Apa hadiahnya Bapak Ibu? Nah, ini hadiahnya yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Minimal dapat ampe Pak Bu. Illa nazalat alaihimus sakinah. Jadi kalau Allah, Bapak Ibu, Allah kumpulkan kita di masjid dan kita mengkaji kitab Allah dan sunnah Nabi SAW, dipastikan oleh Nabi SAW, illa nazalat alaihimus sakinah. Pasti Allah akan turunkan as-sakinah, ketenangan dalam hidup kita Bapak Ibu. Ketenangan. Dan apalagi yang kita cari Bapak Ibu dunia ini? Kok harato mah lah banyak orang kaya kok. Kok pangke mah lah banyak orang pangke tinggi kok. Kok kehormatan mah dan segala macam lah banyak. Tapi yang mahal itu Bapak Ibu as-sakinah, ketenangan. Maka kata Nabi SAW, yang mahal di dunia itu bukan harta, bukan kehormatan, tapi adalah ketenangan hidup. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim fi suratil Mujadilah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepada kalian berlapang-lapanglah kalian dalam bermajelis, maka berlapang-lapanglah kalian. Niscaya Allah akan lapangkan kehidupan kalian. Dan apabila dikatakan kepada kalian bangunlah, berdirilah kalian, maka berdirilah kalian. Niscaya Allah akan angkat derajat kalian, orang-orang yang beriman dan orang-orang berilmu di antara kalian beberapa derajat. Dan Allah dengan apa yang kalian kerjakan maha meneliti. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah Bapak Ibu, sidang salat subuh rahimakumullah, kembali bersama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di subuh yang sangat mulia ini, di 27 Syawal. Alhamdulillah masih Allah berikan kita kekuatan dan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berubudiyah pada Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak-banyak Bapak Ibu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak semua orang Allah kasih kemampuan untuk bisa beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita banyak-banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa pula kita sampaikan salam kepada Nabi tercinta Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sampai juga salam cinta dan rindu ini pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para ulama, dan mudah-mudahan sampai pada kita umat akhir zaman ini. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa jumlatul mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah Bapak Ibu bisa bersuah kembali sama Mbo. Masih tekan Bu sama Mbo Bu? Pak. Nama Mbo Fadli Bu ya. Kalau biasa dipanggil Ma Fadli Al-Fadani ya. Insyaallah Bapak Ibu, berkaitan dengan ayat yang tadi Al-Fakir sampaikan, itu Bapak Ibu, Allah memberikan kemuliaan, memberikan kelebihan, memberikan keutamaan untuk orang-orang yang Allah anugerahi ilmu. Dan Masya Allah, di antara wasilah untuk kita mendapatkan ilmu itu adalah duduk dalam majelis ilmu. Dan Masya Allah, sekali lagi Bapak Ibu, majelis ilmu kita pada subuh kali ini sangat mulia. Paket komplit dong Bapak Ibu. Baku paket komplit Bapak Ibu.
Karena majelis ilmu kita sekarang itu ada dalam masjid. Berbeda dengan di kelas, di madrasah, ya, di fasal-fasal di kelas-kelas, dan itu sudah mendapatkan kemuliaan. Apalagi majelis ilmu itu ada dalam masjid, yang pahalanya komplit Bapak Ibu. Duduknya kita di masjid, niat iktikaf, dapat pahala iktikaf. Dan nanti insya Allah akan aku fakir sampaikan beberapa hadis Nabi SAW berkaitan dengan bermajelis ilmu wabil khusus di masjid. Nah, itu beda Pak pahalanya Pak. Majelis ilmu di madrasah, di kelas, atau di pesantren dengan majelis ilmu yang ada di masjid. Maka Bapak Ibu, kalau di Mesir sana, ya, banyak majelis ilmu itu diadakan masyaikh di masjid-masjid Allah. Ya, di pelataran masjid, di tiang-tiang, itu tiang Sahih Bukhari, itu tiang Sahih Muslim, itu tiang tafsir, itu tiang kitab ini dan itu. Karena apa? Kalau belajar thalabul ilm, majelis ilmu dalam masjid, pahalanya double-double. Maka bersyukur Bapak Ibu, di subuh kali ini kita hadir di masjid dan Allah mudahkan kita untuk bermajelis ilmu. Mana Bapak Ibu hadisnya? Disampaikan, ditulis dalam kitab Al-Muqtafa min Kalamil Mustafa li Syekh Ahmad Fudholi Mubarak. Hadisnya yaitu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum. Masya Allah, luar biasanya ya. Apa hadisnya? Majtama'a, tidaklah berkumpul, qaumun fi baitin min buyutillah, satu kelompok orang atau beberapa orang di antara rumah daripada rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, dan mereka melakukan sesuatu Pak Ibu. Jadi tidak berkumpul aja dah. Ini tambahannya tadi ya. Duduk di masjid dan yatluna kitaballah, mereka mentilawahkan Al-Qur'an. Ini Bapak Ibu ya. Terus wa yatadarasunahu bainahum, dan saling tadarus. Tadarus ini artinya Bapak Ibu, dirosah itu artinya mempelajari. Jadi artinya ada guru, ada murid yang menyimak. Gitu. Jadi ndak selevel saudara. Memang ada guru yang membimbing dalam semua tahapannya. Dan di sini dikatakan yatluna kitaballah, tilawah Al-Qur'an, yang minimal ada 3 kriteria Bapak Ibu yang masih ingat ya. Pertama itu belajar tentang membacanya, lisan yang fasih. Yang kedua mempelajari maknanya, tadaburnya. Yang ketiga mempelajari tafsir untuk diamalkan. Ya, jadi kalau ada aktivitas itu dalam masjid Allah, ada guru kita menjelaskan tentang Al-Quran, isi kandungannya dan apa yang kita bisa amalkan, insya Allah itu masuk dari yatluna kitabullah. Apa hadiahnya Bapak Ibu? Nah, ini hadiahnya yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Minimal dapat ampe Pak Bu. Illa nazalat alaihimus sakinah. Jadi kalau Allah, Bapak Ibu, Allah kumpulkan kita di masjid dan kita mengkaji kitab Allah dan sunnah Nabi SAW, dipastikan oleh Nabi SAW, illa nazalat alaihimus sakinah, pasti Allah akan turunkan as-sakinah, ketenangan dalam hidup kita Bapak Ibu. Ketenangan. Dan apalagi kita cari Bapak Ibu dunia ini? Kok harato mah lah banyak orang kaya kok. Kok pangke mah lah banyak orang pangke tinggi kok. Kok kehormatan mah dan segala macam lah banyak. Tapi yang mahal itu Bapak Ibu as-sakinah, ketenangan. Maka kata Nabi SAW, yang mahal di dunia itu bukan harta, bukan kehormatan, tapi adalah ketenangan hidup. Nah, terserahlah ketenangan itu versi. Ada orang yang awak pengen kayo, bosan kayo dan tenang, bagus. Awak pengen sadang elo aja tapi tenang, bagus. Awak pengennya miskin aja bosan tapi tenang hati, bagus. Sadonya bagus Pak. Intinya apa? As-sakinah. Dan salah satu cara mendapatkan sakinah adalah diam di rumah Allah dan mengkaji kitab dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pertanyaan bagi kita Pak, kalau sudahlah kita melaksanakan itu, pertanyaannya apakah hati kita telah Allah berikan sakinah atau belum? Nah, mudah-mudahan kita berharap pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah turunkan sakinah pada hati kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Dan yang kedua, masya Allah nih Pak, wa ghasiyatuhumur rahmah, telah Allah kasihkan sakinah, ketenangan hidup dalam hatinya, dan Allah liputi mereka semua dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Apalagi Bapak Ibu yang kita cari dunia ini kecuali rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi SAW tekankan sekalipun juga kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti itu pun karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang minta mencari Bapak Ibu? Rahmat Allah di dunia aku sebenarnya. Maka dalam doa itu Bapak Ibu ada dua yang harus sering-sering kita doa. Ya, Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzambina wa rahmatuka narja min amalina. Cukup dua Bapak Ibu dunia aku sebenarnya minta doa. Minta ampunan Allah, minta rahmat Allah. Rahmat Allah ke Bapak Ibu bentuknya sado, bentuk kebaikan itu rahmat Allah. Allah masuk dalamnya kesehatan, kelapangan hati, mudah beribadah, mudah membantu orang. Apalagi Bapak Ibu banyak, pokoknya semua nilai kebaikan termasuk kekayaan sekalipun itu adalah bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau rahmat Allah dapat, apa yang cari? Dan itu cara mendapatkannya salah satunya adalah diam di rahmat masjid Allah dan mengkaji kitab dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang selanjutnya, wa haffathumul malaikah. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu, paket komplit yang mau sampai tadi Bapak Ibu. Kalau awak duduk di masjid dan mengaji, didekapi kita oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis yang lain, para malaikat itu Bapak Ibu menaungi kita. Kau yang nampak Bapak Ibu? Menaungi kita. Dan dalam hadis yang lain, wa ghafarahum. Dan para malaikat Allah meminta ampunkan diri kita yang hadir di masjid dan mengkaji ilmu tadi. Apa lagi Bapak Ibu? Ampunan Allah dimintaan sama malaikat. Ampunan para meminta doa malaikat makbul atau enggak Bapak Ibu? Makbul. Tadi dikasih Allah rahmat, diturunkan sakinah, dan yang terakhir yang sampai Bapak Ibu ini sangat luar biasa. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Dan Allah membangga-banggakan kita di hadapan para malaikatnya. Para malaikatku, lihat tuh si fulan, lihat tuh apa fulan, lihat tuh ibu fulan, setelah sholat subuh duduknya di masjid mendengarkan ceramah walaupun cuma 10 sampai 15 menit. Tuh lihat tuh dibangga-banggakan Bapak Ibu. Dan pembanggaan Allah dengan pembanggaan para makhluk Allah itu beda nilainya. Allah membanggakan kita artinya apa? Allah memberikan rekomendasi untuk kita bahwa kita itu adalah hamba Allah yang baik. Maka Bapak Ibu bersyukur kita pagi hari ini. Apalagi yang setiap hari bisa hadir di masjid ini, bisa bermajelis ilmu di subuh hari. Insya Allah kita adalah orang-orang yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibanggakan Allah Bapak Ibu dunia sampai akhirat insya Allah. Tapi kalau dibanggakan manusia sampai mati Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau pembanggaan manusia Bapak Ibu singke Bapak Ibu. Cuma di dunia saja, ya. Barana usia Bapak Ibu 60-70 tahun usia Bapak Ibu. Kan pernah mau sampaikan Bapak Ibu, kehidupan kita di dunia itu sangat singkat Bapak Ibu. Ya, maka kita perlu cari ini, cari sakinah dari Allah Subhanahu wa taala, cari rahmat Allah Subhanahu wa taala, cari ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan cari pembanggaan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Dibanggakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Hajj Allah sampaikan, wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Dan satu hari di sisi Tuhan kalian di akhir nanti Bapak Ibu sama dengan 1000 tahun. Jadi Bapak Ibu kalaulah ada usia kita hari ini 60, 70, 80 tahun bahkan 100 tahun di sisi Allah Bapak Ibu itu hanyalah 1 sampai 2 jam saja. Sio singke Ibu Pak, yo singke banah diwa. Walaupun yo rasoe 60 tahun. Walaupun rasoe 70-80 tahun, padahal isi Allah sangat-sangat singkat. Maka Bapak Ibu jangan kita korbankan kehidupan kita yang singkat hanya 1-2 jam ini, ya, berlalai-lalai di dunia hanya 1-2 jam ini, menggadaikan waktu kita yang abadan sarmada di akhir nanti. Mudah-mudahan Bapak Ibu ini bermanfaat baik untuk Al-Fakir yang menyampaikan dan Bapak Ibu yang hadir pada subuh kali ini, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan 4 poin tadi ketika kita duduk di masjid Allah dan bermajelis ilmu, yaitu Allah turunkan kepada kita semua sakinah, amin amin ya rabbal alamin, dan Allah turunkan kepada kita semua rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan Allah turunkan kepada kita maghfirah Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir Allah banggakan kita di hadapan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu. Mohon maaf atas kata-kata yang salah dari Al-Fakir. Fa'tabiru ya lil absar la'allakum turhamun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.